Pemirsa, publik dihebohkan dengan pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai rumor dan tidak berdasar. Terbaru hari ini ia mengeluarkan statement yang kurang lebih berbunyi, "Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual." Lalu ada tambahan seperti penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik sebagaimana lazim dalam praktik historiografi, apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia yang sudah bergabung bersama saya. Langsung saja Pak Usman, Anda menanggapi klaim bahwa tuduhan pemerkosaan massal Mei 1998 ini adalah rumor tanpa bukti itu gimana Pak? Ya, saya kira itu kekeliruan yang fatal, bahkan bisa dibilang satu penyangkalan yang pongah ya terhadap fakta terjadinya perkosaan massal. Kalau dikatakan rumor, rumor itu kan cerita yang beredar di masyarakat yang kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, tidak ada laporan otoritatif gitu. Nah, pertanyaannya apa benar? Tidak pernah ada laporan resmi dari otoritas yang memang mengetahui kebenaran peristiwa itu. Faktanya kan ada laporan tim gabungan pencari fakta yang melibatkan berbagai kementerian dari Kementerian Pertahanan, Keamanan, sampai dengan Kementerian Kehakiman dan juga Jaksa Agung. Yang kedua, juga tim gabungan pencari fakta itu dibentuk oleh Presiden saat itu, yaitu Presiden B.J. Habibie. Dan bahkan Presiden B.J. Habibie setelah itu memberikan pengakuan lewat pidato kenegaraan, mengakui telah terjadinya peristiwa perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di dalam kerusuhan Mei tahun 98. Nah, kalau kita merujuk pada pidato Presiden Habibie ketika itu yang mendasarkan diri pada laporan tim gabungan pencari fakta, maka argumen rumor yang dikemukakan oleh Menteri Kebudayaan menjadi lemah gitu. Baik, Pak, terkait dengan yang Anda sebutkan adalah data dari temuan TGPF, ini kan memang sudah ada begitu ya data-data korban perkosaan massal ini sendiri yang memang terdiri tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa kota lain. Nah, saya kembalikan ke statement yang baru saja hari ini muncul dari Fadlizon yang mengatakan terkait perkosaan massal perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif dan penggunaan kata massal ini, Pak. Kan kalau saya cek di KBBI, yang namanya massal ini adalah mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak. Data korban sudah cukup banyak. Anda ngelihatnya gimana? Apakah masih ini belum bisa dikatakan sebagai massal gitu? Nah, kalau Menteri Kebudayaan mengajak kita berhati-hati di dalam Mm-mm. menyikapi peristiwa ini, seharusnya ia tidak melontarkan istilah rumor, tidak melontarkan istilah seperti hoax atas peristiwa itu. Ia justru yang harus berhati-hati. Apalagi ia bukanlah menteri dari bidang kementerian yang memiliki portofolio di dalam penyelidikan tragedi kerusuhan Mei 1998. Menteri-menteri yang terlibat di dalam penyelidikan tim gabungan pencari fakta, tadi saya sebutkan dari Kementerian Pertahanan, lalu kemudian Kementerian Kehakiman, sampai dengan Kementerian Peranan Wanita ketika itu yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang Mm-mm. kedua, kita juga harus hati-hati untuk meragukan informasi perkosaan massal itu hanya karena misalnya itu hanya terdiri dari angka. Di dalam perkosaan selalu ada gangguan psikologi yang dialami oleh korban. Di dalam perkosaan selalu ada stigma negatif yang melekat pada korban. Selalu ada kerusakan hubungan sosial, bahkan hubungan keluarga. Dan hampir selalu membutuhkan pendampingan yang intensif. Itu sebabnya di dalam laporan tim gabungan pencari fakta, pemerintah diminta. Pertama, rekomendasi pertamanya untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Yang kedua, untuk memintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, membuat program perlindungan saksi dan korban. Apakah seluruhnya dilakukan? Ada 8 rekomendasi. Dan sebagian
dilaksanakan, misalnya dengan meratifikasi konvensi anti penyiksaan atau Mm, membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi sebagian lagi belum dilakukan. Misalnya mm, penyelidikan lanjutan atau rekomendasi kedua, permintaan pertanggungjawaban secara yuridis. Dengan kata lain, pemerintah diamanatkan oleh tim gabungan pencari fakta untuk membentuk pengadilan, membawa kasus ini ke pengadilan. Apakah pemerintah telah membawanya ke pengadilan? mm, Kan belum. Kalau belum, lalu pemerintah mengatakan tidak ada bukti pengadilannya. mm, Jadi yang ngaco, yang tidak berhati-hati itu siapa gitu. Jadi saya kira seharusnya pemerintah ya menggelar pengadilan itu. Justru kalau mau berhati-hati, serahkan penyelidikan perkara ini pada institusi resminya yaitu Komnas HAM. Setelah tim gabungan mm, pencari fakta Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang diberi wewenang untuk menentukan apakah peristiwa itu ada atau tidak. Apakah peristiwa kerusuhan Mei, peristiwa perkosaan massal misalnya, dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Dan Komnas HAM sudah menyimpulkan itu adalah pelanggaran HAM yang berat itu. Jadi saya kira justru Menteri Kebudayaan yang tidak berhati-hati. Dan kita harus memberi kritik pada mitos tentang perkosaan. Seolah-olah ya, perkosaan massal itu eh, apa namanya selalu diragukan karena tadi yang saya katakan harus ada buktinya. Bagaimana kalau seorang ya, perempuan diperkosa oleh sekelompok orang yang seluruh anggota kelompok itu adalah pelakunya? Lalu mm, kalau kita bertanya tentang bukti, harus menghadirkan sakal untuk membicarakan tentang mm, kekerasan seksual atau khususnya perkosaan, seolah-olah mau menormalisasi. Dan pernyataan itu kurang sensitif pada perspektif korban gitu. mm, Jadi mm, saya kira pernyataan Menteri Kebudayaan yang terbaru, saya mengira tadi mm, akan meralat dan meminta maaf atas pernyataan sebelumnya, tetapi ternyata malah memberikan penyangkalan lanjutan dengan mengajukan satu interpretasi. Ini mm, namanya penyangkalan interpretatif kalau dalam pandangan Stanley Cohen. Jadi mm, penyangkalan interpretatif itu adalah mengakui kerusuhan Mei-nya, tetapi memberi interpretasi yang berbeda bahwa belum tentu ada perkosaan massal. mm, Pertanyaannya, otoritas apa yang dimiliki oleh Menteri Kebudayaan untuk mengatakan itu meragukan? ya, Apakah Menteri Kebudayaan merupakan menteri yang memimpin tim gabungan pencari fakta itu? mm, Buk, apakah Menteri Kebudayaan telah mengkonfirmasi kepada sumber-sumber otoritatif yang ada ketika itu? Belum. Jadi, kalau misalnya Menteri Kebudayaan ingin memberikan pernyataan-pernyataan, sebaiknya justru harus berhati-hati dan pernyataan itu harus bertanggung jawab gitu. Jadi saya kira saya eh, saya tetap mendesak agar Menteri Kebudayaan meralat mm, atau mengoreksi pernyataan-pernyataan mm. sebelumnya yang blunder. Baik, selain Menteri Kebudayaan harus meralat pernyataannya yang blunder ini, Pak, apa yang sebaiknya sekarang harus dilakukan oleh Fadlizon sendiri atau mungkin oleh pemerintah, Pak? Kan karena ini sudah ramai. Kita juga Ya, memikirkan para korban penyintas, begitu kan? ya, pertama Menteri Kebudayaan pernah mengatakan dalam penulisan Mm, ulang sejarah, ia sebagai menteri tidak akan mencampuri karena sepenuhnya itu menjadi otonomi dan otoritas para sejarawan. Bagaimana sejarawan, bagaimana seandainya sejarawan ingin menulis tentang perkosaan massal itu? Besar mm, kemungkinan akan ada intervensi yang sifatnya subjektif dari sang menteri gitu. Jadi sebaiknya perdebatan ini juga diikuti dengan penghentian proyek resmi tentang mm, sejarah nasional Indonesia atau proyek sejarah resmi Indonesia. Karena dari awal sudah terlihat ada usaha untuk menghapuskan sejarah, gitu. Ada upaya untuk menghapuskan bagian-bagian penting dari sejarah di masa lalu, khususnya mm, sejarah yang mungkin dipandang kurang positif. Kalau ada mm, sejarah yang negatif dan memang benar-benar negatif, untuk apa dipositifkan? Perkosaan massal, kerusuhan terhadap etnis Tionghoa, serangan, penjarahan, dan seterusnya, termasuk pembakaran anak-anak miskin kota, itu memang sesuatu yang negatif yang harus diakui. Nggak mungkin bisa mm, dipositifkan itu. Jadi saya kira itu seharusnya justru pemerintah melakukan penyelidikan lanjutan. Jadi bukan malah menyangkal atau mengadu
argumen seolah-olah ada interpretasi yang beragam. Justru serahkan kepada para ahlinya, pada orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi untuk melakukan penyelidikan lanjutan dan menyerahkannya kepada para hakim di pengadilan untuk kemudian diperiksa. Saya kira sejumlah korban perkosaan masih ada dan masih hidup. Misalnya Hmm. beberapa tinggal di luar negeri seperti di Australia. Dan beberapa kelihatannya masih berani bersuara. Tetapi tentu itu tetap sekali lagi membutuhkan apa namanya pendampingan, membutuhkan perlindungan keamanan, memerlukan dukungan yang serius dari pemerintah gitu. Sejauh ini Bapak melihatnya bagaimana Pak respons dari jaringan masyarakat sipil terhadap polemik ini gitu ya, dan adakah rencana gitu atau langkah hukum atau advokasi yang mungkin akan dilakukan? Sebagian dari kami ada yang sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk Hmm. menggugat pernyataan Menteri Kebudayaan. Ada sebagian lagi yang sedang memikirkan bagaimana seandainya keluarga korban atau korban-korban perkosaan itu hendak bersuara. Bagaimana Hmm. cara perlindungannya, pengamanannya, dan seterusnya. Sebagian lagi lebih memikirkan tentang generasi muda, penyadaran sejarah di kalangan generasi muda, dan juga mendorong peran mereka untuk ikut bersuara di dalam polemik ini. Pak, kalau boleh diceritakan sejauh ini apa sih Pak kemudian yang dirasakan para penyintas ini dan apa yang mereka butuhkan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri, Pak? Ya, mereka sebenarnya kecewa kembali Hmm. menjadi korban di dalam konteks hari ini gitu ya. Mereka, terutama yang saya maksud adalah perempuan etnis Tionghoa. Sebagai orang Hmm. tua Tionghoa, mereka masih memiliki trauma terhadap diskriminasi rasial di Indonesia. Di masa Orde Baru, orang Tionghoa tidak cukup bisa melamar pekerjaan seperti sekarang. Dia harus Ya. membuktikan bahwa ia punya surat keterangan tanda kewarganegaraan, tanda bukti kewarganegaraan. Ia tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi TNI, tidak bisa menjadi personil polisi misalnya, bahkan tidak bisa merayakan eh, hari Imlek misalnya di masa lalu. Sekarang trauma itu mulai berkurang, terutama karena kebijakan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Tetapi trauma orang Tionghoa sebagai perempuan belum sama sekali hilang. Mereka masih merasakan luka itu, masih merasakan semacam penderitaan yang berkepanjangan akibat dari peristiwa kerusuhan Mei tahun 98 itu. Baik yang terjadi secara sistematis maupun yang terjadi secara spontan. Tetapi Hmm. yang jauh lebih penting dari itu adalah kalau pemerintah mau sungguh-sungguh memberikan pengakuan bahwa peristiwa itu terjadi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang konkret, misalnya melakukan penyelidikan yang tuntas dan menuntut para pelaku itu untuk bertanggung jawab, lalu membuat kebijakan yang bisa menjamin bahwa ke depan tidak akan terulang lagi, saya kira mereka mungkin bisa sedikit lega dan mengurangi trauma-trauma yang berkepanjangan yang pernah dan sedang masih mereka alami. Mungkin terakhir dari saya Pak Usman, kemudian di era saat ini gitu ya Pak, apa peran penting pendidikan mungkin dan media ini dalam menjaga memori kolektif peristiwa Mei 1998 agar tidak dilupakan atau disangkal oleh generasi berikutnya, Pak? Nah, ini memang sangat penting. Media Hmm. harus selalu dijaga independensinya untuk menyediakan informasi-informasi yang lebih mendekati kebenaran, menyajikan informasi yang bisa mencerahkan pemahaman masyarakat. Demikian pula dengan peran pendidikan. Saya kira peran para guru, guru-guru sejarah itu sangat besar. Justru di awal saya pernah mengusulkan daripada negara mengeluarkan anggaran untuk melakukan proyek penulisan sejarah resmi, lebih baik anggaran itu diberikan kepada para guru-guru sejarah untuk menyusun metode pengajaran sejarah yang lebih kreatif gitu. Sehingga Hmm. pelajar-pelajar kita, generasi muda, generasi pendidik kita benar-benar bisa belajar dengan lebih terbuka, mengambil referensi yang beragam, tidak terbatas pada referensi yang tunggal atau referensi yang resmi dari negara. Karena di masa Orde Baru banyak sejarah yang diputarbalikkan sehingga tidak terjadi pencerdasan, tidak terjadi pencerahan. Yang ada adalah pembodohan. Masyarakat kita jadi terbelakang, tertinggal, Hmm. bahkan memiliki
prasangka negatif terhadap sesama anak bangsa atau sesama manusia hanya karena asal-usul kebangsaan atau asal-usul etnisitas, ras, dan juga agama. Iya, baik. Tentunya harapan kita bersama ya Pak, semoga dengan perbincangan kita ini juga bisa membuka ruang refleksi begitu dan memperbaiki narasi sejarah yang lebih inklusif dan juga Ya, pastinya berkeadilan gitu. Terima kasih sudah mau bergabung sama-sama. bersama Terima kami, kasih. Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia. Selamat sore, sehat selalu Pak. Selamat sore.